pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Baik, Bapak Ibu, selamat sore, Shalom. Mari kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang keempat. Ya, 2 Korintus pasal yang keempat. Mari kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sekali lagi, 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya membaca buat Bapak Ibu demikian firman Tuhan. Saya menggunakan terjemahan edisi 2 dari Lembaga Alkitab Indonesia. Oleh rahmat Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Namun kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dinilai menurut hati nurani semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Injil itu tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ayat 6 kita baca sama-sama. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan bercahayalah terang, Ia juga yang membuat terang bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sudah membaca firman-Mu. Sekarang berilah kami iluminasi yang daripada-Mu dengan penerangan daripada Roh Kudus, supaya bacaan yang kami sudah baca ini boleh kami mendengarkan uraian di dalam pimpinan Roh Kudus. Kami diberi pemahaman supaya firman-Mu ini menjadi firman yang boleh menguatkan dan meneguhkan kami semuanya. Berbicara kepada kami semuanya, kepada hamba-Mu dan kepada saudara-saudara hamba, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah Allah memilih Kristus sebagai teladan gereja. Sekali lagi, Allah memilih Kristus sebagai teladan gereja. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, berdasarkan buku Almanak Kristen Indonesia, hari ini kita dibawa kepada Minggu Transfigurasi. Ya, sekali lagi, Minggu Transfigurasi. Apa artinya ini? Minggu di mana Tuhan dimuliakan. Sebenarnya kisahnya kalau Bapak Ibu lihat, sebenarnya ada di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat 2 sampai dengan 9. Ada kisah di sana bahwa Tuhan Yesus membawa 3 murid ya. Coba kita lihat Alkitab kita sebentar untuk membahasnya. Markus pasal 9 ayat yang kedua. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka. Kata berubah rupa di sana itu terjemahan dari kata transfigurasi. Yesus berupa-rupa. Nah, ini unik Bapak Ibu kalau kita membicarakan ini. Uniknya bagaimana? Yang pertama, kita tahu semuanya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ketika dia datang ke dalam dunia ini, sebenarnya dia berinkarnasi, mengambil rupa sebagai manusia. Setelah dia melayani bersama dengan murid-murid, rupanya 3 murid ini dikatakan di sana ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus, dibawanya ke gunung. Tujuannya mungkin ingin menyendiri, tidak ada tujuan yang lain di sana. Tetapi saudara, rupanya pada waktu ada di gunung itu kita bisa melihat Yesus berubah-rupa katanya. Berubah rupa. Dalam arti berubah rupa ini mereka lihat di dalam ayat yang ke
dua itu, di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berupa-rupa depan mereka dan jubahnya sangat putih berkilauan. Tidak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Nah, ini kemuliaan-kemuliaan yang dilihat mereka. Lalu yang berikutnya dikatakan dalam bagian itu, lalu tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, sungguh baik kita berada di tempat ini. Buatlah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ya, tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara, inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Sampai di sini narasi yang bisa kita lihat tentang transfigurasi itu. Ya, jadi tujuannya Yesus membawa mereka ke gunung, tetapi rupanya di sana Yesus mengalami transfigurasi. Ya, jadi sekali lagi Yesus itu mulia, dia adalah Allah, dia telah berinkarnasi dari mulia kepada manusia. Ya, kepada manusia dia mengambil rupa manusia, tinggal bersama dengan manusia dan bersama-sama dengan manusia. Nah, sehingga memang jelas kita lihat di dalam bagian ini. Dalam teks ini dijelaskan Yesus dan 3 muridnya berada di gunung. Yesus berubah rupa dan murid-murid melihat bahwa Yesus sedang bercakap-cakap dengan Elia dan Musa. Ada niat dari murid-murid untuk membangun 3 kemah. Saking mulianya, saking bagusnya, saking indahnya pemandangan itu. 1 untuk Elia, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Tuhan Yesus. Tetapi apakah Yesus menyetujuinya? Kalau kita melihat di dalam bagian ini, ayat 8 ternyata penglihatan itu sudah hilang. Sudah biasa saja. Sudah tidak ada transfigurasi itu lagi di sana. Sehingga yang ada sebenarnya adalah ayat yang ke-9. Pada waktu turun dari gunung itu, Yesus memperingatkan mereka supaya jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Sehingga saya sedikit melihat di sini Bapak Ibu, ya, transfigurasi menekankan bahwa satu sisi Tuhan Yesus adalah mulia. Tetapi di sisi lain, ia diutus untuk datang sebagai teladan gereja. Ya, meskipun ia mulia, tetapi ia berinkarnasi, mengambil rupa manusia, sama dengan manusia, dan mati untuk manusia. Sehingga Yesus katakan, jangan ceritakan apa yang kau lihat itu. Jangan ceritakan kemuliaan itu sebelum aku bangkit dari antara orang mati. Dalam arti, sebelum Yesus dimuliakan, dia mulia, dia mengambil rupa sebagai manusia, dia bertransfigurasi, dan dia siap sekarang untuk mati, untuk menyelesaikan tugasnya, dan untuk menyelesaikan segala sesuatu untuk manusia yang berdosa itu. Sehingga saya berkata kepada saudara, meskipun ia mulia, tetapi ia berinkarnasi, mengambil rupa manusia, sama dengan manusia, dan mati untuk manusia. Ini keren. Ya, tidak ada di antara kita yang mau seperti itu. Ya, tidak ada di antara kita yang mau seperti Yesus. Ya, kadang-kadang banyak orang mempertahankan yang namanya apa? Yang namanya kemuliaan. Sehingga benarlah judul khotbah kita hari ini bahwa Yesus itu dipilih sebagai teladan bagi gereja. Ia mulia, tetapi bukan berarti kemuliaan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, ini harus kita ingat baik-baik ya. Ia mulia, tetapi kemuliaan itu bukan sesuatu yang harus dipertahankan. Itu kata Filipi. Ya, kata Paulus dalam kitab Filipi itu. Ia tunjukkan bahwa ia adalah teladan gereja yang berani meninggalkan semua bentuk kemuliaan, melepaskannya untuk mengerjakan perkenanan Tuhan padanya. Itu dikatakan di dalam Markus 9 ayat 7. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Ini perkenanan Tuhan. Ya, jadi Tuhan Yesus yang mulia itu,
yang berinkarnasi jadi manusia, yang bertransfigurasi lagi dilihat oleh para murid itu, sekarang Yesus mau menunjukkan atau Allah mau menyatakan kepada mereka, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Dalam arti, waktu Yesus ada dalam dunia ini, Yesus yang mulia itu, Yesus itu harus didengarkan, harus dituruti, harus diikuti. Oleh siapa? Oleh murid-murid. 3 murid yang dibawa oleh Yesus yang menyaksikan transfigurasi itu. Ia mulia, tetapi ia harus meninggalkan kemuliaannya. Ia mati, bangkit, naik ke sorga. Semua ini menjadi berita utama yang dikemas di dalam Injil. Teladannya, sebenarnya teladan yang ditunjukkan oleh Yesus kepada kita, teladan kemuliaan itu adalah mengabaikan transfigurasi, yang menjadi teladan bagi kita juga untuk konsisten, untuk memberitakan Injil itu, Bapak Ibu. Karena kadang-kadang kalau orang sudah mulia, ya kadang-kadang orang sudah tidak mau lagi memberitakan Injil itu. Kalau orang biasanya jadi hamba Tuhan, dia memulai dengan susah payah, ketika sudah berhasil Bapak Ibu dalam pelayanan-pelayanannya, kadang-kadang orang lupa. Yesus justru dia mulia, orang 3 murid itu melihat mulia, tetapi transfigurasi itu bukan sesuatu yang harus dipertahankan, karena dikatakan mereka harus turun gunung. Mereka tidak lagi tinggal di kemah itu. Atau seperti yang dikatakan oleh 3 murid itu, kami akan membangun 3 kemah untukmu. Ya, bukan itu tujuan datangnya Yesus ke dalam dunia ini. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah bagi dia. Makanya dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ya, berarti Bapak Ibu, dia berinkarnasi, meninggalkan kemuliaan. Ya, dia berubah rupa di dalam kemuliaan. Dan sekarang dia siap mati untuk orang-orang berdosa itu. Itu semuanya adalah rangkaian dari kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus. Dan kalau saudara lihat, sebenarnya rasul yang paling dekat, ada banyak rasul, ada 12 rasul. Ya, dengan Paulus mungkin yang dipanggil khusus menjadi rasul juga. Kita bisa melihat di sana. Semuanya mereka ini adalah orang-orang yang terpanggil untuk meneladani Yesus. Yesus sudah ditetapkan, Yesus sudah ditentukan oleh Allah ya sebagai teladan daripada gereja itu. Sehingga kalau saudara melihat Paulus mulai dia dipanggil untuk memberitakan Injil, dan semua di dalam pelayanan demi pelayanannya dia tetap konsisten. Kenapa dia tetap konsisten? Jawabannya karena dia selalu mengingat apa yang dilakukan oleh Yesus bagi dia. Yang kedua, bukan hanya dia mengingat apa yang dilakukan oleh Yesus untuk dia, tetapi yang paling luar biasa adalah karena dia meneladani Yesus. Makanya tema khotbah kita hari ini, Allah memilih Kristus sebagai teladan gereja. Ya, Allah memilih Kristus sebagai teladan gereja. Apa saja yang harus kita teladani dari Kristus? Nah, ini bisa kita dapatkan dari pembacaan kita tadi Bapak Ibu dalam 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 6 itu. Yang harus kita teladani ada 3 hal di sana. Yang pertama adalah kegigihan dalam melayani. Ya, kegigihan dalam melayani. Mari kita lihat 2 Korintus pasal yang keempat. Mari Bapak Ibu boleh perhatikan Alkitabnya. 2 Korintus pasal yang keempat. Mari kita lihat ayat yang pertama. Oleh rahmat Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Kegigihan dalam melayani. Apa itu? Artinya melayani butuh kegigihan. Kita tidak bisa melayani tanpa komitmen. Komitmen melayani menolong kita untuk gigih dalam pelayanan. Gigih artinya tidak tergoyahkan. Gigih artinya berjuang terus sampai tujuan pelayanan itu bisa diselesaikan. Gigih artinya Bapak Ibu, ya dia mampu berjalan di dalam pelayanan itu sampai titik titik perjuangan akhir.
dia terus melakukan pelayanan itu. Nah, kalau kita melihat dalam ayat 1 ini, kita gigih dikatakan karena kita tahu kita melayani karena anugerah. Anugerah itu sama dengan kasih karunia. Ya kan? Dalam bahasa Yunani dikatakan sama dengan karis. Karis itu bicara kesempatan. Tidak semua orang ya diberi kesempatan untuk melayani. Ingat baik-baik kata-kata saya ini. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk melayani. Jadi kalau saudara dan saya diberi kesempatan untuk melayani, diberi kesempatan untuk memberitakan Injil, diberikan kesempatan untuk menceritakan kemuliaan Yesus itu, transfigurasi Yesus itu sebagai teladan gereja itu Bapak Ibu, kita ini adalah orang-orang yang paling mulia di antara semua orang dalam dunia ini. Kita ini orang-orang yang diberi anugerah. Kita ini diberi kesempatan. Makanya itu yang mendorong kita gigih. Jangan pernah undur dari pelayanan dengan alasan-alasan tertentu. Makanya dikatakan kegigihan itu kita buktikan dengan tidak mudah tawar hati dalam melayani. Apa itu tawar hati? Tawar hati itu menjadi tidak asin lagi. Tidak bisa menerangi lagi. Atau tawar hati itu artinya adalah hambar. Ya, hambar. Jadi saya suka memberi ilustrasi kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian tentang garam itu Bapak Ibu, tentang garam. Garam dulu itu kan cuman bongkahan dia. Bongkahan lalu ditaruh di kayu seperti itu. Kalau orang mau menabur garam dia hanya mencelupkan. Mencelupkan dan mencelupkan. Sampai lama-kelamaan garam itu hilang tinggal kayu. Dan rasanya mungkin sudah tidak rasa garam, tapi rasa kayu. Nah, saya mau katakan kepada saudara, kadang-kadang orang yang tawar hati sama seperti itu. Dia sudah tidak berguna lagi. Dia seperti orang yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tawar hati itu sama dengan hambar. Ya, hambar. Seperti sudah tidak punya pengaruh apa-apa lagi di dalam hidup. Makanya teladan Yesus sebagai dalam gereja itu yang harus kita teladani adalah lihatlah kegigihan daripada Yesus. Yesus ditolak di mana-mana. Ya, Yesus ditekan di mana-mana. Tetapi konsisten dalam pemberitaannya. Dia tetap yakin bahwa tujuan dia datang ke dalam dunia ini adalah untuk menyelesaikan tugasnya. Tugas utamanya adalah mati, bangkit, naik ke surga. Bahkan akan datang dari sana. Itu tugas yang harus diselesaikan Yesus. Dan dia tetap konsisten dengan tugas itu. Tantangannya besar, persoalannya besar, segalanya besar yang dihadapi saudara. Bukan sesuatu yang mudah bagi dia sebenarnya. Tetapi lihat di sana. Dia tetap gigih. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus juga. Sebagai rasul, sebagai pelayan Yesus, dia tetap berkata, saya gigih. Yesus gigih, saya gigih. Yesus tidak tawar hati, saya juga tidak tawar hati. Ya, sampai disalib pun Yesus tetap tidak tawar hati kan? Tidak pernah tawar hati, dia tetap konsisten. Di dalam melayani dia tetap konsisten. Segalanya yang dilakukan dalam konsistensi. Dia tidak pernah berubah. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Jadi kegigihan dalam melayani itu sangat kita perlukan. Nah, makanya dikatakan Allah memilih Kristus sebagai teladan gereja. Apa saja yang harus kita teladani dari Kristus? Yang pertama adalah kegigihan dalam melayani. Yang kedua adalah transparan dalam melayani. Ya, transparan dalam melayani. Coba lihat ayat yang kedua. Namun kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dinilai menurut hati nurani semua orang di hadapan Allah. Nah, perhatikan, transparan dalam melayani artinya apa? Pelayanan kita terbuka dan orang tahu motivasi kita dalam melayani. Ya, banyak orang melayani karena motivasi yang salah. Baru bertobat, bersaksi di mana-mana. Tapi karena dia melihat mungkin dari kesaksian-kesaksian dalam pelayanannya dia diberkati Bapak Ibu, ya. Dia diberkati, ya, mulai dengan berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi dia, ya. Sehingga kadang-kadang akhirnya mulai dia tidak transparan. Hidupnya itu mulai tidak terbuka lagi di hadapan Tuhan. Dia punya motivasi yang lain di dalam melayani. Transparan artinya sebenarnya yang paling
gampang itu. Seperti saudara kalau kita berkunjung ke toko ya. Pernah berkunjung ke toko ya? Kalau kita melihat pakaian-pakaian, atau saudara melihat boneka, atau melihat sepatu di etalase-etalase. Mungkin kita tidak bisa menyentuhnya. Ya, tapi ada semacam semacam ruang kaca. Ya, ruang kaca atau bentuk kaca, atau katakanlah itu buffet atau apa itu saudara, dipajang di sana. Dan semua orang bisa melihat, transparan. Mungkin orang tidak bisa menyentuhnya, tapi transparan. Ya, sehingga saya mengatakan, sebenarnya Paulus dalam ayat 2 itu berkata, transparan itu artinya menolak segala perbuatan yang memalukan. Ya, kadang-kadang orang memperjualbelikan Injil itu Bapak Ibu. Sekalipun memang dalam Filipi pasal 2, bagaimanapun motivasi orang melayani, kata Paulus, itu tidak mengapa, yang penting Injil diberitakan. Tapi tetap persoalan bagi saya, ya memang benar Injilnya diberitakan, tapi ketika kita memberitakan Injil dengan hal-hal yang memalukan, saya rasa itu sesuatu yang tidak mempermuliakan Tuhan. Transparan itu artinya tidak berlaku licik. Ya, tidak berlaku licik. Ya, kita menjanjikan sesuatu mungkin ketika orang bertobat, kita bawa kepada Tuhan, kita menjanjikan sesuatu yang kadang-kadang mungkin kita tidak bisa penuhi. Sehingga kadang-kadang orang itu tadi, datang ke gereja menjadi tawar hati, datang ke gereja menjadi hambar, dan lain sebagainya. Berlaku licik. Transparan itu bukan hanya tidak berlaku licik, tetapi tidak memalsukan firman. Artinya apa? Kita harus belajar ketika kita melayani Tuhan, ketika kita memberitakan Injil saudara, jangan palsukan firman. Jangan asik dengan perdebatan-perdebatan yang tidak perlu. Jangan mengubah sesuatu yang ada di dalam Injil. Contoh gini. Kadang-kadang orang bilang kan Yesus itu sama dengan Isa Al-Masih. Saya tanya sama saudara, di mana Alkitab yang mengatakan Yesus itu sama dengan Isa Al-Masih? Tidak ada. Ya, untuk bisa mencocok-cocokkan supaya orang mungkin bisa menerima kebenaran kita, lalu kita mulai berkata demikian. Ya, kita bersyukur ya bahwa Jumat Agung itu sudah diganti sekarang itu ya. Ya, itu dengan hari kematian Tuhan. Ya, kematian Yesus Kristus. Real, nyata. Ya, jadi tidak ada yang harus diapain dalam bagian itu. Tidak ada yang harus dipalsukan. Supaya kelihatan cocok, supaya kelihatan pas, maka kita mencocok-cocokkan. Enggak seperti itu maksudnya. Tuhan itu tidak mau yang seperti itu. Karena firman-Nya itu tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi. Kita harus menyampaikan firman itu apa adanya. Nah, bukan hanya itu saja Bapak Ibu, transparan itu artinya menyatakan kebenaran. Jadi banyak kebenaran dalam firman yang harus kita nyatakan. Yang harus kita bicarakan tentang siapa? Tentang Yesus itu. Ya, dia juru selamat, dia Tuhan, dia manusia. Kalau orang bertanya, kenapa bisa seperti itu? Ya memang realitanya seperti itu. Ya kan? Apa yang Anda harus protes? Kalau ada orang lain memprotes kita, buat apa dia protes kita? Lalu kita asik berapologet sehingga kadang-kadang mulai kebenaran kita, pengetahuan kita, hikmat kita yang kita mulai tunjukkan untuk menjelaskan bahwa inilah kebenaran. Itu sesuatu yang salah. Sebenarnya firman. Sebenarnya tetap berita Alkitab itu. Sebenarnya tetap cerita tentang Yesus itu, itulah yang kita sampaikan. Itulah kebenaran yang sebenarnya tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun. Ya, transparan itu saudara, bukan hanya menyatakan kebenaran, tapi menyerahkan diri untuk dinilai berdasarkan hati nurani. Kenapa dipakai hati nurani? Karena itu saya selalu katakan, kita tidak bisa menilai sebuah pelayanan dengan kasat mata kita. Kita tidak bisa menilai pelayanan dengan penilaian-penilaian khusus, kriteria khusus yang kita buat. Tapi kita hanya bisa menilai pelayanan dengan hati nurani kita. Karena secara otomatis, percaya dengan saya, kalau pelayanan itu nggak benar, maka orang-orang yang dilayani itu pasti merasakan hal-hal yang tidak benar itu. Ya, makanya ini Paulus luar biasa mengatakan, ya, bahwa transparan itu artinya menyerahkan diri untuk dinilai berdasarkan hati nurani. Ya, berdasarkan hati nurani. Jadi hati nurani kita itu menjadi hati nurani yang connect dengan Tuhan. Ketika hati nurani kita itu connect dengan Tuhan, maka hati nurani dari orang-orang yang dilayani itu otomatis akan dikuasai oleh Tuhan dan kita akan hidup di dalam transparan dalam melayani. Bapak Ibu,
Saudara, Allah memilih Kristus sebagai teladan gereja. Apa saja yang harus kita teladani dari Kristus? Yang pertama adalah kegigihan dalam melayani. Yang kedua, transparan dalam melayani. Dan yang ketiga, yang terakhir, fokus dalam pemberitaan Injil. Ya, fokus dalam pemberitaan Injil. Dan Yesus selalu memberitakan Injil kerajaan itu. Selalu isinya Yesus, kerajaan Allah sudah dekat. Mari bertobat dan lain sebagainya. Dalam ayat 3-6, fokus dalam pemberitaan Injil artinya apa? Tugas utama kita adalah memberitakan Injil. Dan itu yang menjadi tugas yang Tuhan Yesus perintahkan buat kita. Jadi jangan datang ke gereja hanya sekedar kita hanya mendengarkan firman yang mengenakan kita. Jangan datang ke gereja Bapak Ibu hanya sekedar ingin menyelesaikan masalah kita. Tapi datanglah ke gereja. Anda punya masalah, punya persoalan, punya segalanya. Tapi saya katakan kepada saudara, ketika engkau mengalami hal-hal yang luar biasa dari situ, beritakanlah Yesus. Beritakanlah Injil. Makanya Paulus katakan, semua orang harus mendengar Injil. Sehingga ada kesempatan bagi mereka juga untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, lihat dalam ayat 3. Di sana dikatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Injil itu tertutup untuk mereka yang binasa. Yaitu apa? Orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Jadi kalau ada orang menolak Injil dan kita memberitakan Injil itu dengan dengan hal-hal yang luar biasa yang Roh Kudus taruh dalam hati kita, dalam mulut kita, apalagi mungkin kita diperlengkapi dengan pelatihan bagaimana menyampaikan Injil kepada banyak orang. Saya katakan kepada saudara, kalau masih ada orang yang menolak Injil itu Bapak Ibu, dikatakan di dalam bagian itu bagi mereka yang akan binasa. Bagi mereka yang dibutakan, yang hatinya dibutakan oleh ilah zaman ini, yang tidak mau menerima kebenaran daripada Injil itu. Banyak, ya saya kasih tahu sama saudara, banyak orang memang kita sadari tuh Bapak Ibu ya, banyak orang yang dibutakan oleh ilah zaman ini. Banyak orang yang sukar untuk menerima Injil. Kenapa saudara? Yang paling sukar diterima oleh orang adalah Allah mati. Yesus itu kita bilang adalah Tuhan. Kenapa Tuhan mati? Kok Tuhan mati? Ya kan? Ini persoalan. Makanya muncullah apologet, membuat pembelaan-pembelaan. Supaya apa? Supaya kelihatan hebat di sana Bapak Ibu. Padahal sebenarnya pemberitaan Injil itu bukan sekedar pembelaan-pembelaan seperti itu. Kita membela dengan luar biasa, tapi kalau orang itu tidak bertobat, buat apa kita membela keilahian Yesus itu dengan luar biasa, tapi mereka tidak bertobat. Mereka tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Mereka hanya menjadikan ide kita, teori kita, hanya sesuatu yang masuk akal saja. Wah, menurut saya itu pekerjaan yang sia-sia. Saya paling berbahagia kalau saya boleh menginjili orang, dia membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Ada yang kurang, ada yang tidak masuk akal menurut hikmatnya. Bertobat dulu, terima Yesus dulu. Supaya apa? Supaya semua yang kurang, semua yang tidak masuk akal menurut kamu itu, kamu bisa mengerti ketika engkau menerima Yesus. Ketika Roh Kudus memenuhi pikiran kita, ketika Roh Kudus memenuhi hati kita, maka Roh Kudus itu akan mengajari kita tentang segala sesuatu yang sulit bagi kita. Itu paling bagus Bapak Ibu. Kalau saudara melayani orang seperti itu jauh lebih bagus daripada saudara harus merubah segalanya. Ya, membuat pendekatan-pendekatan Injil yang memusingkan, ya kan? Yang kadang-kadang orang bingung dengan itu, ya. Itu saya rasa tidak perlu kita lakukan. Kita lebih bagus memberitakan Injil itu apa adanya saja. Ya kan? Apa adanya saja. Jadi kalau ada orang meragukan, ada orang berdebat, hindari mereka. Saya mungkin pendeta yang akan berkata kepada saudara, hindari perdebatan dalam pemberitaan Injil. Karena perdebatan itu hanya membawa saudara kepada apa? Kepada jebakan demi jebakan yang pada akhirnya suatu ketika saudara bisa dipenjarakan karena itu. Ya kan? Masih banyak orang yang perlu mendengarkan Injil. Gara-gara kita begitu kekeh menyampaikan sesuatu yang mungkin gak masuk akal bagi dia. Wah, kita kekeh di sana. Tiba-tiba kita dibawa ke pengadilan gara-gara itu. Saya rasa itu kurang pas Bapak Ibu. Sehingga itulah yang dikatakan oleh Paulus dalam ayat 5 itu. Fokus kita adalah Yesus Kristus. Coba lihat ayat 5. Ya. Ayat 5 itu di sana dikatakan, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ini yang saya bilang dari tadi kepada saudara.
Ya, fokus kita itu Yesus. Yesus yang kita beritakan. Ini ayatnya, ada ayatnya yang mengatakan. Makanya nggak usah berdebat, nggak usah susah, ya kan? Nggak usah pakai ayat-ayat yang lain. Ya, orang kan suka pakai ayat-ayat lain. Ya, orang suka mencari titik temu dan lain sebagainya. Saudara, zaman sekarang saya katakan kepada saudara, nggak usah capek pakai titik temu. Kecuali saudara diberikan keahlian-keahlian untuk itu. Tapi kalau saudara tidak dikasih keahlian-keahlian untuk itu, beritakan Yesus apa adanya. Beritakan seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam bagian ini. Sekali lagi saya baca. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Nah, itu jauh lebih luar biasa menurut saya. Kalau kita sanggup memberitakan seperti itu jauh lebih jadi berkat daripada sekedar apa? Kita berdebat dengan persoalan-persoalan teologis yang tidak masuk akal, yang memusingkan kepala orang, tetapi setelah semuanya kita sampaikan, responnya dia menolak Yesus. Sakit kan? Ya, kita jadi tertolak. Ya, kita ditertawakan. Bahkan mungkin karena direkam oleh para wartawan pemberitaan itu Bapak Ibu, ya diviralkan dan lain sebagainya. Jadilah akhirnya dibilang pendeta kalah melawan ini pada waktu menjelaskan tentang Yesus Juru Selamat. Padahal sebenarnya kita sendiri yang menghabiskan waktu untuk hal-hal yang seperti itu. Tuhan mau kita tidak menghabiskan waktu untuk hal-hal seperti itu. Tapi yang dikatakan dalam ayat 5 itu. Ya, ini penting Bapak Ibu. Ya, dikatakan di dalam bagian itu, ya, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Ya, itu dia. Masa kita memberitakan Tuhan harus penuh dengan perdebatan? Masa kita memberitakan Yesus adalah Tuhan, Tuhan itu tidak mampu menyentuh hati orang yang mendengarkannya? Makanya itu yang dikatakan, Yesus itu menjadi teladan gereja. Inilah teladan yang kita dapatkan di dalam Yesus. Bahwa Yesus itu fokus dalam pemberitaannya. Kita juga fokus dalam pemberitaan Injil. Yesus itu fokus loh. Sampai di kayu salib, dia tidak merubah. Orang bertanya, apakah engkau adalah anak Allah? Dia tidak membantahnya. Kamu sudah mengatakan saya adalah anak Allah. Apakah engkau Mesias? Kamu yang mengatakan. Jadi semua perkataan-perkataan Yesus itu, saudara, itu adalah bicara tentang bagaimana Yesus fokus di dalam melayani. Dan kita harus meneladani itu dalam hidup kita sebagai sebagai jemaat, sebagai orang-orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai majelis gereja, sebagai pemimpin-pemimpin gereja. Fokuslah dalam pemberitaan Injil. Jangan fokus untuk yang lain. Anda akan capek kalau fokus dengan yang lain. Kita memang perlu membenahi administrasi di gereja, membenahi gereja dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah fokus dalam pemberitaan Injil. Ya, bawa jiwa kepada Tuhan. Bawa orang-orang kepada pertobatan. Beritakan Injil. Supaya seperti poin yang kedua tadi yang dikatakan.